Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Febriana dengan NIM C1C019128 untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keprilakuan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI. Saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi informasi akuntansi. Model-model komunikasi. Yang pertama, model Laswell. Model tersebut sederhana tetapi kurang memiliki sejumlah elemen yang diperlukan untuk memahami proses komunikasi. Dalam konteks akuntansi, akuntan atau siapa? Akuntan menyajikan informasi keuangan, yaitu mengatakan apa pada umumnya yang dalam bentuk laporan tertulis kepada pihak pengguna internal dan eksternal dengan tujuan untuk menyediakan data yang andal, relevan, dan tepat waktu untuk mengambil keputusan bisnis yang berdasarkan informasi. Yang kedua adalah model Shannon-Weaver. Claude Shannon dan Warren Weaver tahun 1949 mengembangkan model matematis dari komunikasi yang model tersebut dikembangkan untuk menjelaskan komunikasi melalui alat perantara, seperti telepon atau korespondensi tertulis. Model ini merupakan suatu kemajuan dibandingkan dengan model Laswell karena model tersebut membedakan antara sumber informasi, pengirim informasi, penerima informasi, dan tujuan. Dalam konteks akuntansi, sumber dapat berupa tenaga pembukuan atau klerek, pengirim informasi, controller, penerima informasi, orang yang memperoleh dokumen tersebut, akuntan, dan tujuan penggunaan akhir yaitu klien. Selanjutnya ada model SMCR Berlo, model komunikasi sumber, pesan, saluran, dan penerima yang diajukan oleh David Berlo yang mempunyai beberapa kesalahan yang sama seperti model-model sebelumnya. Model ini menyarankan arus informasi satu arah dari satu sumber kepada penerima tanpa umpan balik, dan model ini juga tidak memasukkan konsep gangguan. Akan tetapi, Berlo menspesifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebenaran komunikasi dan pada tahap mana dalam proses tersebut faktor-faktor tersebut beroperasi. Misalnya saja, ketika mempertimbangkan pesan, ia menyarankan bahwa elemen-elemen pesan, isi, struktur, kode, dan perlakuannya akan mempengaruhi pemahaman oleh penerima. Model Wesley-McLean, Bruce Wesley, dan Malcolm McLean tahun 1957 mengembangkan satu model untuk riset komunikasi. Model tersebut memiliki sejumlah implikasi penting. Model tersebut menjelaskan cara-cara individu dan organisasi memutuskan pesan apa yang akan dikomunikasikan dan bagaimana pesan tersebut dimodifikasi atau dihapus dalam proses tersebut. Selanjutnya ada model komunikasi. Sebelum komunikasi terjadi, perlu adanya pengungkapan atas suatu maksud sebagai pesan yang akan disampaikan. Model pemusatan komunikasi. Rogers dan Kincaid tahun 1981 telah mengkritik model-model terdahulu karena model-model tersebut mengarah pada 7 bias dalam komunikasi. Ketujuh bias tersebut meliputi yang pertama, suatu pandangan bahwa komunikasi adalah tindakan satu arah yang linear dan bukannya proses dua arah yang memiliki siklus di mana informasi dipertukarkan sejalan dengan berlalunya waktu. Yang kedua, sumber bias yang diakibatkan oleh penekanan pada ketergantungan dan bukannya pada hubungan dari mereka yang melakukan komunikasi dan saling ketergantungan yang mendasar. Yang ketiga, kecenderungan untuk berfokus pada objek komunikasi dengan mengorbankan konteks objek tersebut berada. Yang keempat, kecenderungan untuk berfokus pada pesan itu sendiri dengan mengorbankan aspek waktu dari pesan itu. Yang kelima, kecenderungan untuk menganggap bahwa fungsi utama dari komunikasi adalah persuasi dan bukannya pemahaman, konsensus, dan tindakan kolektif yang menguntungkan. Yang keenam, kecenderungan untuk berkonsentrasi pada dampak-dampak psikologis dari komunikasi terhadap individu-individu yang terpisah. Yang ketujuh, suatu keyakinan dalam hubungan sebab-akibat mekanistis satu arah dan bukannya hubungan sebab-akibat dua arah, yang merupakan karakteristik dari sistem informasi manusia yang pada dasarnya bersifat sibernetik. Hal-hal mendasar dalam komunikasi. Yang pertama, arah komunikasi. Komunikasi dapat mengalir secara vertikal atau lateral
Dimensi vertikal dapat dibagi lebih lanjut menjadi komunikasi ke atas dan ke bawah. Komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas merupakan komunikasi yang mengalir ke suatu tingkatan yang lebih tinggi dalam kelompok atau organisasi. Komunikasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik, menginformasikan kemajuan tujuan, dan meneruskan masalah-masalah yang ada kepada atasan. Komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah merupakan komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam suatu kelompok atau organisasi ke tingkat yang lebih rendah. Bila Anda membayangkan para manajer yang berkomunikasi dengan bawahannya, maka itulah adalah pola komunikasi ke bawah. Jaringan formal dan informal. Jaringan komunikasi menetapkan saluran-saluran tempat informasi mengalir. Saluran ini merupakan salah satu dari dua jenis saluran, formal atau informal. Jaringan formal pada umumnya vertikal, mengikuti tingkatan wewenang, dan terbatas pada komunikasi yang bertalian dengan tugas. Sebaliknya, jaringan informal seperti seletingan biasanya bebas untuk bergerak ke segala arah, melompati tingkatan wewenang dan kemungkinan besar memenuhi kebutuhan sosial dari anggota kelompok karena mempermudah penyelesaian tugas. Komunikasi nonverbal. Studi akademis tentang gerakan tubuh disebut dengan kinetik. Studi ini merujuk pada sikap tubuh, konfigurasi wajah, dan gerakan tubuh lainnya. Akan tetapi, studi ini merupakan bidang yang relatif baru dan lebih dipengaruhi oleh dugaan dan popularisasi dan bukannya dukungan penemuan riset. Penghalang komunikasi yang efektif. Terdapat beberapa penghalang utama terhadap komunikasi efektif yang perlu disadari, yaitu penyaringan, persepsi selektif, defensif, dan bahasa. Variabel-variabel yang berpengaruh pada konsekuensi akuntansi. Yang pertama, sumber. Ada dua aspek sumber yang dapat mempengaruhi proses komunikasi. Dua aspek tersebut adalah kredibilitas sumber dan kesamaan antara penerima sumber. Pesan. Barlow mengidentifikasikan 5 elemen pesan yang sebaiknya dipertimbangkan ketika menganalisis komunikasi, yaitu yang pertama isi, yang kedua organisasi atau struktur, yang ketiga kode, yang keempat perlakuan, dan yang kelima elemen-elemen pesan. Diasumsikan bahwa isi adalah informasi atau materi keuangan yang berkaitan dengan kebijakan manajemen dan bahwa sistem kode adalah bahasa dari sumber dan penerima. Organisasi pesan. Cara terbaik untuk mengorganisasikan suatu pesan bergantung pada budaya tempat informasi tersebut digunakan. Di masyarakat barat, pola pemikiran bersifat linear atau berurutan. Pemrosesan linear merupakan karakteristik dari semua pemrosesan bahasa atau membaca dan mendengarkan, dan juga banyak aktivitas pemecah masalah dan berpikir. Karena bahasa Inggris menjadi bahasa utama dari bahasa internasional, dapat diasumsikan bahwa laporan-laporan bisnis akan diorganisasi secara linear dengan pendahuluan, bagian tengah, dan bagian akhir. Cara optimal untuk menyusun satu pesan juga bergantung pada latar belakang pendengar. Faktor seperti sikap sebelumnya, pendidikan, komitmen, keterampilan, harapan, perhatian, dan tingkat ketertarikan mereka terhadap materi tersebut seluruhnya membantu menentukan cara terbaik untuk mengorganisasi suatu pesan. Para peneliti menyimpulkan bahwa urutan penyajian memengaruhi faktor-faktor seperti perhatian, minat, pemahaman, dan ingatan. Urutan yang paling efektif dalam menghasilkan perubahan sikap adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua transisi, yang ketiga kesimpulan. Perlakuan pesan. Terdapat cukup banyak riset mengenai bagaimana menyajikan materi secara efektif. G.R. Clare tahun 1977 menguraikan bagaimana cara untuk membuat materi ini lebih mudah dibaca, mudah dimengerti. Kemudahan membaca materi merupakan fungsi dari karakteristik kata-kata dan kalimat. Tapi Clare lebih lanjut menetapkan aturan untuk menghasilkan dokumen yang mudah dibaca, yaitu kata-kata yang sering muncul dan akan meningkatkan kemudahan membaca suatu materi. Kata-kata lebih pendek membuat pembaca menjadi lebih cepat dan mudah. Kata-kata yang mempunyai nilai asosiatif atau secara psikologis yang berkaitan dengan kata-kata lain yang muncul di bagian selanjutnya dari teks sebaiknya digunakan. Kata-kata yang konkret dan bukannya kata-kata yang abstrak membuat dokumen menjadi lebih mudah dibaca. Kata-kata kerja aktif dan bukannya bentuk nominalis meningkatkan kemudahan membaca. Penggunaan kata ganti dan anafora atau kata-kata atau ungkapan yang mengacu kembali pada kata atau bagian teks sebelumnya harus dibatasi.
Kesimpulan di antara fungsi-fungsi angkutan seperti pengumpulan,